Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Rizky Arafida Ramadini dengan NIM 2003-1052 dan rekan saya Cindy Ayu Aprilia dengan NIM 2003-1050. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami di bab 4 mengenai akuntansi komparatif. Pertama, akuntansi Anglo-Amerikan. Anglo-Amerikan dapat ditemukan di negara-negara di mana Inggris mempunyai pengaruh kolonial yang kuat seperti negara Australia, Kanada, Hong Kong, India, Irlandia, Kenya, Selandia Baru, Nigeria, Singapura, Afrika Selatan, dan Malaysia. Negara-negara ini cenderung untuk memenuhi kebutuhan investor dan relatif kurang konservatif, serta lebih transparan daripada negara Latin dan Jerman. Ya, yang pertama ini contohnya Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ini sangat mirip dengan akuntansi di Inggris. Ini terjadi karena hubungan investasi dan historis antara kedua negara tersebut. Perbedaan yang ada disebabkan Amerika mengadaptasi bukan mengadopsi tradisi akuntansi Inggris. Memang kondisi lingkungan dan historis Amerika menimbulkan sejumlah fitur yang berbeda secara signifikan. 2. Inggris. Seperti di Amerika, akuntansi di Inggris terutama ditujukan kepada investor. Diharapkan bahwa sebagian besar kebutuhan kelompok lain akan serupa dengan kebutuhan investor. Dengan demikian, memenuhi kebutuhan investor merupakan tindakan yang paling efisien dan memenuhi kebutuhan semua pemakai laporan keuangan. Negara yang ketiga adalah negara India. Karena warisan dari Inggris, standar akuntansi India berfokus pada kebutuhan investor. Di tahun 1949 dibentuklah ICAI. Lalu didirikan ASB, yaitu Accounting Standard Board, untuk merumuskan standar-standar akuntansi dalam membantu ICAI dalam menciptakan serta memodifikasi standar-standar akuntansi di India. Yang keempat, Malaysia. Sistem hukum Malaysia berasal dari Inggris, sehingga sistem akuntansinya juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan investor. Malaysia mendirikan MIA pada tahun 1967 sebagai otoritas regulatori profesi akuntansi. Malaysia menstrukturi sistem akuntansi di tahun 1997 dengan Financial Reporting Act yang menciptakan Financial Reporting Foundation atau disingkat dengan FRF. FRF ini mengawasi pekerjaan MASB tetapi tidak terlibat dalam proses penetapan standar MASB. Yang kedua adalah akuntansi Latin. Aroma yang khas akuntansi Latin dapat ditemukan pada sejumlah negara berkembang, terutama Brasil, Chili, Kolombia, Meksiko, Peru, Uruguay, dan negara maju yang termasuk dalam kelompok ini adalah Prancis, Portugal, Spanyol, Italia, Belgia, dan Argentina. Akuntansi Latin ini cenderung lebih konservatif dan sekretif atau kurang transparan dibanding dengan akuntansi negara-negara Anglo-American. Yang pertama, Prancis. Seperti Jerman, tradisi akuntansi di Prancis memberikan preferensi terhadap kebutuhan informasi kreditur dan otoritas pajak. Tapi, tekanan pasar internasional mendorong untuk lebih digunakannya pendekatan berorientasi investor. Negara yang kedua dalam akuntansi Latin yang dicontohkan yaitu negara Italia. Di Italia, pengaruh undang-undang perusahaan dan regulasi perpajakan terhadap akuntansi adalah mirip dengan yang terjadi di sejumlah negara Eropa kontinental yang lain. Mengingat bahwa laporan digunakan sebagai basis perpajakan dan ini juga terjadi di banyak negara Eropa kontinental yang lain, maka terdapat tradisi konservatisme untuk meminimumkan laba kena pajak. Yang ketiga, Argentina. Secara historis, akuntansi Argentina berfokus pada pemenuhan kebutuhan kreditor dan otoritas pajak. Hukum dagang Argentina menuntut perusahaan untuk memberikan laporan tahunan, dan perusahaan publik juga harus menerbitkan statement kuartalan. Yang ketiga adalah akuntansi Asia. Banyak negara berkembang di Asia merupakan bekas daerah kolonial. Negara-negara ini meliputi Indonesia, India, Pakistan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Begitupun juga Cina telah dipengaruhi oleh ide-ide barat maupun keseragaman sosialis dari bekas Uni Soviet. Di tahun 1997, banyak negara berkembang di Asia yang mengalami penurunan keyakinan terhadap pasar keuangan mereka, yaitu mengakibatkan oleh krisis keuangan Asia. Salah satu penyembuhan terhadap sakit Asia ini adalah dengan meningkatkan transparansi dan kualitas akuntansi dengan mengadopsi standar-standar akuntansi yang lebih tinggi kualitasnya. Yang pertama dicontohkan di sini adalah negara Jepang. Pasar saham di Jepang signifikan, tapi tradisi akuntansinya lebih mengutamakan kebutuhan informasi kreditur dan otoritas pajak.
Yang kedua adalah Cina. Pada tahun 1940-an di Cina diterapkan sistem akuntansi berorientasi barat untuk korporasi-korporasi besar. Tapi berdirinya RRC pada tahun 1949 membawa perubahan yang dramatis dengan diperkenalkannya akuntansi gaya Uni Soviet dan penekanan pada keseragaman serta pengendalian terpusat terhadap perencanaan nasional. Dan yang ketiga ini Indonesia. Semula sistem akuntansi Indonesia berdasarkan pada sistem akuntansi Belanda. Tapi ketika hubungan antara kedua negara ini memburuk, Indonesia berpaling ke praktik akuntansi Amerika. Sejak tahun 1960, pengiriman tugas belajar akuntansi untuk para mahasiswa bukan lagi ke Belanda, melainkan ke Amerika, yang pada awalnya terutama Universitas Illinois sampai tahun 2011, standar akuntansi keuangan tahun 2007 masih menjadikan PABU AS sebagai acuan yang sangat penting. Baik, yang keempat ini adalah akuntansi Nordik. Kelompok ini meliputi Belanda, Denmark, Swedia, dan Finlandia, yang semuanya anggota UE. Akuntansi di negara-negara Nordik dalam beberapa hal mirip dengan akuntansi negara Anglo-Saxon, tapi ada pengaruh Jerman, terutama yang menyangkut perpajakan. Akuntansi Nordik cenderung kurang konservatif dan lebih transparan daripada akuntansi Germanik. Di sini ada dua negara, yaitu Belanda. Yang pertama Belanda, dalam beberapa hal akuntansi di Belanda mirip dengan akuntansi di Inggris dan secara keseluruhan mirip dengan pendekatan Anglo-American. Undang-undang perusahaan dan profesi akuntansi mempunyai pengaruh besar. Dan walaupun jumlah korporasi yang terdaftar di bursa efek relatif kecil, tapi tradisi kepemilikan saham oleh publik dan wawasan bisnis internasional lebih baik daripada negara-negara Eropa kontinental yang lain. Yang kedua Swedia. Walaupun perkembangan di Swedia begitu juga di Prancis sangat dipengaruhi tuntutan perpajakan dan hukum, tapi Swedia terdapat tradisi keterlibatan akuntansi dalam proses penentuan standar. Banyak dari korporasi ini yang merupakan korporasi multinasional, dan karena itu mendapat tekanan pasar modal internasional. Kelima adalah akuntansi Germanik. Kelompok negara Germanik meliputi Jerman, Austria, dan juga Israel serta Swiss. Dalam beberapa hal, kelompok ini berbeda signifikan dengan kelompok Nordik dan kelompok Anglo-American. Pengaruh perpajakan dan undang-undang perusahaan adalah paling besar. Akuntansi Germanik juga punya pengaruh di Prancis, Jepang, dan sejumlah bekas koloni Eropa di Afrika. Akuntansi Germanik cenderung relatif konservatif dan sekretif dibanding dengan akuntansi Anglo-American. Yang pertama adalah negara Jerman. Tradisi akuntansi di Jerman memprioritaskan kebutuhan kreditor dan otoritas pajak. Di AS yang lebih orientasi investor, laba lebih value relevant daripada nilai buku ekuitas. Tapi korporasi-korporasi terdaftar yang besar, terutama MNC sekarang cenderung untuk menyajikan laporan korporasi yang lebih berorientasi investor. Yang kedua adalah negara Swiss. Tradisi akuntansi di Swiss juga lebih mementingkan kebutuhan kreditor penguasa. Tapi pasar modal di Swiss semakin tumbuh dan banyak korporasi besar Swiss mencari modal di pasar internasional. Ini mengakibatkan semakin banyak korporasi besar yang membuat disclosure sukarela konsisten dengan praktik yang diterima secara internasional. Yang keenam adalah akuntansi Eropa Timur. Akuntansi Eropa Timur secara historis didasarkan pada konsep sosial mengenai ekonomi terencana. Dengan demikian, akuntansi mereka mengarah ke kebutuhan otoritas pajak dan hanya sedikit yang berfokus pada pencerminan laba perusahaan. Tapi pada akhir ini, negara-negara di Eropa Timur telah mencoba untuk beralih ke ekonomi pasar gaya barat. Pertama adalah negara Polandia. Meskipun tradisi dalam menswastakan ekonomi dimulai dengan kondisi-kondisi yang sulit, Polandia muncul sebagai salah satu leader negara transisi. Yang kedua adalah negara Rusia. Meskipun situasi ekonomi di Rusia telah membaik, tapi dalam beberapa hal Rusia berbeda dengan negara lain yang sedang mengalami transisi ekonomi. Pertama, pangsa perusahaan baru adalah rendah. Kedua, banyak unit produksi gaya Soviet yang merugi tetapi masih tetap eksis. Kemampuan negara tersebut untuk melanjutkan pertumbuhan terkendala oleh ketergantungannya pada sumber alam, terutama minyak dan gas. Di samping itu, mereka tetap didominasi oleh monopoli-monopoli yang tidak direformasi. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.